Alhamdulillah, maka terus kita bersyukur kepada Allah. Ya, dari tadi kita sudah kita baca Quran, kemudian kita maulid. Ini memang bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit di sini saya kita baca dah, saya bacain di sini ya. Itu dikatakan, siapa Imam Sakhawi mengatakan bahwasanya amal maulid ini itu terjadi setelah kurun ketiga. Berarti kurun ketiga itu sahabat, tabi'in, tabi'in. Yang kata Nabi, khairukum qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah orang yang semasa dengan saya. Masa zaman terbaik itu adalah zaman Nabi kita, para sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian orang yang mengiringi mereka. Siapa setelah sahabat? Tabi'in. 101 itu udah masuk tabi'in. Sampai 201 itu udah tabi'in. Dan perbuatan maulid ini kata Imam As-Sakhawi itu dilakukan di masa kurun ketiga. Kemudian ahlul Islam, orang-orang Islam terus menerus melakukan amal maulid ini. Mereka bersedekah di malam maulid ini dengan warna-warni sedekah. Mereka menjaga, memperhatikan baca kitab maulid yang mulia. Lalu nampaklah atas mereka keberkahan ya. Ketika mereka baca maulid, itu nampaklah atas mereka keberkahan. Kullu fadlin abim, setiap karunia yang merata, apaan aja dirasain berkah. Dengan sebab baca maulid, dengan sebab baca maulid, Masya Allah. Kemudian ahlul Islam terus mengadakan ihtifal, perkumpulan di bulan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan jamuan, mereka sedekah dengan warna-warni sedekah, mereka menampakkan kegembiraan, mereka banyak melakukan menambahkan kebaikan. Masya Allah. Lalulah nampak atas mereka keberkahan daripada setiap karunia yang merata. Dan ini mujarab, ini udah diuji coba oleh ulama. Ini udah diuji coba oleh ulama di setiap tahun tentang keberkahan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang bikin maulid, Ini bukan kata saya ini, tapi kata ulama yang ilmunya banyak, amalnya banyak, hatinya bagus. Mereka bilang begini, mereka udah dicoba, Subhanallah. Ini di antara yang sudah diuji coba, termasuk khawas kekhususan baca maulid itu adalah keamanan di tahun itu, dan ada kabar gembira yang segera dengan memperoleh cita-cita dan harapannya. Semoga cita-cita harapan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini majelis yang sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ini yang dikatakan oleh ulama. Subhanallah. Maka dikatakan, maka semoga Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayangnya kepada seorang yang menjadikan malam-malam bulan maulid yang mubarak sebagai hari raya ini. Didoain oleh ulama, didoain orang yang malam-malam maulid itu dijadikan hari raya Id. Hari raya Id kan orang pada gembira, mereka kumpul, mereka cerita seterusnya. Ini ada maulid begini, Masya Allah. Ini di sini saya baca ya kalam-kalam ulama yang berkaitan dengan pelaksanaan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sayyidina Khalid bin Walid rahimahullah taala, beliau mengatakan, kata Imam Junaid, siapa orang yang hadir pembacaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa azzama qadrahu, dan mereka dan orang itu mengagungkan pangkat Nabi kita, derajat Nabi kita, kedudukan Nabi kita. Dia hadir pembaca maulid, dia ingat-ingat kemuliaan maulid Nabi kita, keagungan Nabi kita. Itu kata Imam Junaid, faqad faza bil aman. Orang itu telah meraih keberuntungan dengan Allah berikan keamanan. Subhanallah. Dan lagi kata Imam Makhruk Al-Qarsi, siapa orang yang menyiapkan karena pembacaan maulid Nabi SAW makanan, ini ada makanannya gini,
Ada ya? Tadi siang saya udah makan ya. Insya Allah siapa orang yang mempersiapkan untuk pembacaan Maulid Nabi SAW makanan, dia kumpulin saudara-saudaranya, lampunya dinyala-nyalain, pakaiannya baru, ada yang pakai pakaian baru gini. Nah, belum barunya belum lama ya. Baru sih, ada yang baru setahun, ada yang baru. Terus ya dipasang buhur, ada buhur lagi nih, PA. Ya. Lalu pakai minyak wanginya ada. Kenapa pakai minyak wangi? Ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan Nabi. Dikatakan tuh kalau maulid, di setiap maulid Nabi datang. Ukuran orang yang merasakan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah kumpulin bersama kelompok yang pertama daripada para nabiin, dan dia di surga yang paling tinggi. Semoga kita Allah kasih kita itu. Amin ya rabbal. Kemudian lagi saya bacain lagi. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan, tidaklah dari seorang membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atas garam atau nasi beras atau sesuatu daripada makanan-makanan kecuali nampak pada sesuatu itu barokah. Ini air nih, ya, jangan ragu-ragu minumnya, berkah. Makanan ntar dikeluarin, jangan ragu-ragu makannya berkah. Di situ ada garamnya, ada nasinya, ada campuran, itu berkah. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi. Atau sesuatu pada sesuatu yang sampai kepada itu garam, itu beras atau selainnya. Dan siapa orang yang sampai ke ronggaknya sesuatu dari itu, sesuatu itu bergerak dan tidak diam di perutnya sampai Allah ampunin bagi orang yang makan itu. Subhanallah, kita makan nih jamuan maulid, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ini kan majlis yang sangat luar biasa. Kemudian, dan tidaklah dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas air yang suci, maka setiap orang yang minum dari itu air, masuklah ke hatinya 1000 cahaya, 1000 rahmat, dan keluarlah daripada orang itu 1000 kegelapan dan 1000 penyakit. Subhanallah. Nanti di hari matinya hati, ya, dan tidak mati hatinya di hari matinya itu para hati-hati, hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa orang yang baca Maulid Nabi SAW di atas 1 dirham, baik itu perak atau emas, kalau bahasa kita duit dah ya. Siapa orang yang membaca Maulid atas duit, ini pada berduit gini, pada berduit gini, banyak apa ini? Ada yang bocah, yang banyak alhamdulillah, yang dikit juga alhamdulillah. Terus duit itu diapain? Nih, tuh siapa orang yang baca Maulid Nabi SAW di atas duit, nah bahasa kita gitu, lalu dia campur itu duit dengan duit yang lain, kecuali jatuhlah pada duit itu keberkahan. Subhanallah, ini duit nih yang habis kita bawa Maulid nih, campurin dulu sama duit kita yang lain. Enggak ada lagi. Tungguin sampai ada. Kalau di M-Banking gimana tuh? Ya. Kalau di M-Banking bagaimana di M-Banking? M-Banking bawa berkah insyaallah. Berkah Bang Jen. Ya. Terus bukan hanya itu, wala yaqtakiru sahibuha, dan orangnya enggak bakal fakir. Orangnya enggak bakal susah. Wala taprugu biyadihi bi barakati maulidis. Dan tangannya ini dia bakal kosong dari duit dengan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kalau Maulid gawe dong, Maulid gawe duit. Ya, kalau kata abang saya itu kalau ada orang gunting rambut, duitnya 2000-an, 3000-an. Ada orang yang gak bawa pulang, jangan dilihat 2000-annya, udah dibacain Maulid berkah. Berkah itu berkah, udah dibacain emang begitu kata ulama, begitu kata ulama. Subhanallah. Ya Allah, jadi apapun ya yang kaitannya dengan Maulid itu semuanya baik, semuanya bagus, semuanya berkah. Udah jam 10 kurang 5 menit. Terus apa udah nih? Udah. Ya, jadi itulah teman-teman ya, hadirin hadirat sekalian,
yang berkaitan dengan maulid. Masih banyak keutamaan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dikumpulkan ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah berdoa, wa krimil arwaha minna biliqa khairil, ya Allah muliakan ruh-ruh kami bisa berjumpa dengan sebaik-baik makhluk. Mudah-mudahan kita di dunia bisa kita ziarah ke Rasulullah SAW. Di akhirat kita dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi semoga apa yang ada di hati kita yang baik di sisi Allah, baik itu urusan dunia urusan akhirat, semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah